Tangga. Sebelum kita membuat model, kita harus mengetahui ekspektasi kita terhadap detail yang akan kita buat. Dalam hal ini adalah tangga. Selain daripada itu, alternatif bentuk tangga ini bisa sangat beragam, dari yang sangat sederhana sampai dengan sangat rumit. Tujuan pembuatan tangga dalam Revit adalah membantu menentukan bentuk dasar sampai dengan bentuk sederhana. Acuannya adalah membuat tanggal darurat. Ini masih bisa dibilang dengan bentuk sederhana. Tetapi untuk tangga yang jauh lebih kompleks, contoh detail klasik dengan detail-detail unik, kombinasikan dengan menggunakan tools-tools yang lain. Tangga dalam Revit merupakan sistem family dan nested family yang cukup kompleks, yang memiliki kemampuan untuk memodelkan dari tangga yang solid sampai dengan tangga yang non-solid. Tangga dan railing merupakan hal yang berbeda. Kali ini kita membicarakan tangga, dan untuk railingnya bisa di sisi yang lainnya. Tangga dalam Revit ini terdiri dari 3 macam, yaitu case in place stair merupakan tangga yang monolit beton. Yang kedua, precast stair merupakan tangga precast yang terdiri dari elemen beton yang dipisah-pisahkan. Dan yang terakhir adalah assembled stair, adalah tangga yang dipecah berdasarkan beberapa elemen utamanya, anak tangga, bordes, dan seterusnya. Secara umum, tangga ini dibuat di working plane yang sudah ditentukan yang disebut dengan base place. Terdapat 3 macam tangga di sini. Yang pertama adalah assembly, cast in place, dan precast. Yang paling ujung adalah cast in place, jadi menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah precast, jadi perbagian biasanya antara yang tangga naik dan bordes. Dan yang terakhir adalah assemble. Proses pembuatan tangga itu secara umum sebagai berikut. Dalam membuat tangga itu tidak langsung jadi dan langsung benar. Proses pembuatannya itu pertama kali itu kita buat sedekat mungkin. Dalam artian pastikan hal-hal yang penting sudah tercukupi. Setelah itu kita dapat mengeditnya lebih lanjut untuk hal-hal yang detail. Hal-hal detail dalam tangga ini masih dalam koridor fungsi tangga, tetapi apabila kita membutuhkan yang lebih spesifik, kita dapat mengkombinasikan dengan fungsi-fungsi lainnya. Langkah-langkah pembuatan tangga. Sebelum kita membuat tangga, kita harus tahu terlebih dahulu istilah yang digunakan. Run adalah bagian tanjakan pada tangga, landing adalah bordes, support adalah bagian sisi dari run, tread adalah anak tangga, riser adalah bagian naik antara anak tangga. Setelah kita mengetahui terkait dengan istilah, maka kita dapat melanjutkannya. Hal yang pertama kali harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu memastikan aturan main atau batasan tangga tersebut. Contoh yang pertama adalah apabila kita membuat tangga darurat itu sudah pasti memiliki aturan yang berbeda. Jika kita membuat tangga di lobi hotel. Kali ini kita harus menentukan setting up terlebih dahulu tangga tersebut. Yang pertama adalah maksimal ketinggian anak tangga tersebut, maksimal lebar anak tangga, dan maksimal lebar tangga. Setelah angka tersebut kita tentukan, setelah itu kita menentukan jenis bentuk tangganya. Apakah itu menerus, melingkar, berbentuk U, L, atau bordes, atau tanpa bordes. Setelah itu kita menentukan 3 jenis tangga yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu monolitik, precast, atau assemble. Setelah menentukan hal tersebut, lalu kita bisa memasukkan aturan dasar tersebut pada type parameternya. Setelah itu, kita pada instance parameternya kita menentukan base levelnya sebagai acuan WP di mana tangga itu dibuat, dan tentukan top levelnya. Ini menandakan di level mana tujuan dari tangga tersebut. Setelah itu kita klik di titik di mana tangga itu dimulai. Setelah itu, kita bisa lihat di bagian dimension, desired number of rises. Ini berisi jumlah anak tangga hasil kalkulasi dari definisi tangga yang sudah kita tentukan. Lalu kita lihat selanjutnya actual riser height.
yaitu ketinggian anak tangga yang sudah terjadi, hasil dari kalkulasi juga. Dan apabila kita menghendaki ini, maka kita bisa langsung melanjutkan. Tetapi apabila kita tidak menghendakinya, maka kita bisa menambah atau mengurangi jumlah anak tangga pada desired number of rises. Yang harus diperhatikan adalah ending tangga. Ending tangga untuk Revit di bawah versi 2003 adalah satu anak tangga di bawah level WP tujuan. Proses pembuatan stair. Pertama kita pastikan edit type, maksimal riser head, thread depth, terus perhitungannya. Setelah itu kita pastikan base levelnya, working plane dari awal dan tujuan, dan desired numbers-nya. Jika kita desired numbers-nya sudah oke, kurang, kita bisa tambahkan kalau kita kurangi. Setelah itu ditentukan baru kita bisa memulai membuat tangganya. Pertama kita pilih tangganya, setelah itu kita pastikan kita klik di awal dari tangga tersebut. Di sini harus diperhatikan adalah adanya teks warna abu-abu yang menerangkan apa yang sudah dibuat dan yang akan di sisanya yang belum dibuat. Setelah itu, setelah jadi, terwujud, baru kita bisa kita tentukan atau kita sempurnakan posisi dan bentuknya. Selanjutnya kita mencoba membuat tangga dengan settingan seperti di awal tetapi dengan adanya bordes. Yaitu kita tinggal pilih stairs, kita klik, dan kita tentukan sampai bordesnya, kita klik lagi, dan kita klik untuk melanjutkan tangga tersebut sampai habis. Setelah itu kita bisa sempurnakan kembali atau sempurnakan posisinya untuk terhadap level 2-nya, sehingga penempatannya menjadi lebih sempurna. Untuk membuat tangga U, prinsipnya sama, yaitu kita klik di tepi tangga yang mau kita buat, sampai mencapai bordes, dan kita klik lagi di sampingnya untuk membuat atau melanjutkan tangga yang ada. Setelah itu kita bisa sempurnakan kembali tangga ini, kita move, kita align sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Setelah itu tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan bentuk tangga yang akan dibuat. Di sini terdapat beberapa alternatif. Ada yang bentuk tangga lurus, melingkar penuh, melingkar sebagian, letter U, letter L, menggunakan bordes atau tanpa bordes. Di sini ada kombinasi antara tangga melingkar dan tangga lurus. Yang harus dipastikan adalah apabila kita membuat tangga melingkar, itu kita harus memastikan titik pusatnya. Dan itu adalah sebagai acuan kita meletakkan. Jadi tanpa ada titik pusat tidak memungkinkan. Untuk peraturan sama, jadi pertama kita tentukan peraturannya dan terus kita tentukan titik pusatnya. Setelah itu kita bisa lanjutkan kembali dengan titik pusat yang sama dan kita bisa lanjutkan kembali. Prinsipnya seperti itu sampai benda itu terwujud dan selanjutnya dapat kita sempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Terdapat tangga letter L dan tangga U yang unik dari Revit, yaitu tangga ini tidak memiliki bordes, tetapi letter U. Sehingga secara pembuatan ini seperti langsung dibuat dan sudah terjadi seperti ini dengan settingan awal tentunya. Tapi bedanya setelah terwujud, kita bisa edit lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalkan mau lebih lebar atau lebih sempit untuk bordesnya dan seterusnya. Untuk pembuatan tangga lurus tidak harus sesuai dengan 90 derajat, tegak lurus atau tidak, bisa juga dengan kemiringan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dalam membuat tangga di Revit sangat fleksibel, sesuai benar-benar apa yang kita inginkan dan kita bayangkan. Detailkan tangga. Jika kita menggunakan tangga case in place, tidak harus didetailkan. Tetapi jika kita menggunakan tangga assemble, maka elemen-elemen dapat didetailkan sesuai dengan yang kita inginkan.
Sama seperti sebelumnya, banyak istilah yang harus kita ketahui agar dapat mengetahui dengan tepat maksud dan tujuan dari model dan tujuan istilah tersebut. Tangga ini dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama tuh untuk calculation rules, itu sudah dibahas pada materi sebelumnya dan ini bertujuan untuk membentuk bentuk besar dari tangga ini. Selanjutnya adalah construction run type, itu pengaturan bagian tanjakan, dan construction landing type, ini pengaturan bagian bordes, dan yang terakhir adalah supports, adalah bagian penyangga tangga kiri dan kanan maupun bagian tengah. Untuk construction dan supports ini akan dibahas satu persatu sesuai dengan kelompoknya. Bagian pertama, bagian supports. Terdiri dari 3 bagian, yaitu right support, left support, dan middle support. Nanti di right support akan dibagi 2, right support dan right support type. Untuk right or left support, ini dibagi 3 pilihan, yaitu pertama stringer close atau carriage open, dan none. Untuk stringer itu struktur ini melewati batas alas kaki seperti pada gambar, dan yang untuk open atau carriage itu struktur di bawah batas alas kaki. Dan selanjutnya support type ini terdiri atau merupakan sebuah sistem family yang berisi tentang bagaimana support ini dibuat atau dibentuk. Material yaitu menentukan material yang akan digunakan untuk support ini. Selanjutnya adalah section profile. Ini dapat dipilih profilnya jika supportnya jenisnya stringer. Jika carriage, maka dalam bentuk default, artinya adalah kotak. Selanjutnya adalah structural depth on run, itu jarak antara run ke support. Structural depth on landing, artinya jarak antara landing ke support. Total depth adalah total ketinggian support, dan width adalah tebal dari support. Untuk middle support bisa dibuat untuk beberapa jumlahnya, nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Dan pengaturannya sama dengan sistem family pada left or right support. Selanjutnya adalah landing. Landing merupakan nama lain dari bordes. Jika kita memilih monolitik, maka artinya memilih atau menentukan tebal dari monolitik tersebut. Material yaitu memilih material yang digunakan pada bordes tersebut. Dalam pemilihan threads yaitu jika kita mencentangkan same as run, artinya material dan keseluruhan detailnya disesuaikan dengan bagian tanjakan atau run. Selanjutnya adalah menentukan threads, yaitu apakah tangga ini memiliki bagian tanjakan atau naik dari anak tangga tersebut. Selanjutnya adalah nosing profile. Profil yang dipilih ini untuk menutupi bagian bordes. Ini bisa berupa profil dan kita bisa buat secara manual dengan menggunakan family template. Dan applying nosing profile itu menutup profil ini pada sisi bagian depan, samping, atau kombinasinya. Selanjutnya adalah pengaturan run. Run ini merupakan pengaturan anak tangga dan dia dibagi dalam 3 bagian, yaitu construction, ini adalah bagian struktur di bawah anak tangga jika ada. Threads ini adalah bagian tidur dari anak tangga. Riser adalah bagian tegak dari anak tangga. Apabila bersifat monolitik, maka terdapat pilihan underside surface. Beton di bawah anak tangga ini mulus, tidak berterap-terap. Dan structural depth-nya adalah ketebalan dari beton di bawah bagian anak tangga ini. Selanjutnya adalah material, yaitu pemilihan material untuk struktur penyokong dari run-nya. Selanjutnya adalah threads. Seperti disebutkan adalah threads ini adalah bagian tidur dari anak tangga. Di sini ada thread on, off adalah apabila menggunakan threads atau tidak. Thickness yaitu adalah ketebalan anak tangga jika jenisnya default. Untuk profile adalah profil anak tangga. Ini bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau, tapi kita mesti harus buat profilnya menggunakan family templates. Ada nosing length, yaitu jarak anak
tangga ke belakang jika jenisnya default. Nosing profile, demikian juga profilnya, ya ini adalah jenis profile untuk menutup jenis ujungnya. Ini berupa profile, kita bisa atur juga sesuai dengan yang kita mau. Applying nosing profile yaitu posisi profile menutup untuk sisinya, apakah di depan atau samping kanan atau samping kiri atau kombinasinya. Selanjutnya adalah risers untuk on dan off apabila tangga ini tidak menggunakan laser atau menggunakannya. Slanted, yakni bagian tagak tangga ini bisa dimiringkan, dan riser thickness adalah ketebalan dari risernya jika bentuknya default alias kotak. Dan untuk profile, riser ini bisa kita tentukan dalam bentuk profile, artinya kita bisa menentukan dengan menggunakan template family. Selanjutnya adalah riser to thread connection adalah bagaimana riser ini berkontak dengan thread.